Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian yang akan saya gunakan. Saya mengambil kelas 4 semester 2, tema 7 keindahnya keragaman di negeriku, subtema 2 indahnya keragaman budaya di negeriku. Kegiatan belajar 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Untuk KD dan indikatornya, KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. KD 4.4 menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Untuk indikator 3.4.1 menyebutkan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Indikator 4.4.1 membuat kesimpulan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Untuk penilaian, yang pertama penilaian sikap. Bentuk penilaian sikapnya saya menggunakan observasi. Instrumen penilaiannya lembar observasi. Yang pertama format penilaian sikap. Pertama nomor, nama peserta didik. Aspek yang dinilai yaitu bersyukur dan kerjasama dan total skor. Untuk penilaiannya jumlah skor dibagi 8 dikali 100. Indikator perskorannya aspek bersyukur. Untuk skor 1, peserta didik tidak mensyukuri berbagai bentuk keragaman sebagai anugerah Tuhan. Untuk skor 2, peserta didik mensyukuri berbagai bentuk keragaman sebagai anugerah Tuhan, tetapi tidak bersungguh-sungguh. Untuk skor 3, peserta didik mensyukuri berbagai bentuk keragaman sebagai anugerah Tuhan, tetapi kurang bersungguh-sungguh. Untuk skor 4, peserta didik mensyukuri berbagai bentuk keragaman sebagai anugerah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Untuk aspek kerjasama, yang skor 1, peserta didik tidak pernah memberikan pendapat saat diskusi kelompok. Skor 2, peserta didik jarang memberikan pendapat saat diskusi kelompok. Skor 3, peserta didik sering memberikan pendapat saat diskusi kelompok. Dan yang skor 4, peserta didik selalu memberikan pendapat saat diskusi kelompok. Untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan bentuk penilaian kinerja. Instrumen penilaiannya rubrik. Yang pertama tabel penilaian pengetahuan. Formatnya nomor, nama peserta didik. Aspek yang dinilai yaitu pengetahuan tentang rumah adat, dan skor. Untuk penilaiannya jumlah skor dikali 25. Pedoman penskorannya aspeknya pengetahuan tentang rumah adat. Indikator skor 1 tidak dapat menuliskan dengan tepat asal daerah dari rumah adat yang ditampilkan pada gambar dan mengapresiasi negatif keunikannya. Untuk skor 2, peserta didik dapat menuliskan dengan tepat asal daerah dari rumah adat yang ditampilkan pada gambar, tetapi mengapresiasi negatif keunikannya. Untuk skor 3, peserta didik tidak dapat menuliskan dengan tepat asal daerah dari rumah adat yang ditampilkan pada gambar, tetapi mengapresiasi positif keunikannya. Dan untuk skor 4, peserta didik dapat menuliskan dengan tepat asal daerah dari rumah adat yang ditampilkan pada gambar dan mengapresiasi positif keunikannya. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Bentuk penilaian kinerja. Instrumen penilaian rubrik. Pertama, tabel penilaian keterampilan. Formatnya nomor, nama peserta didik. Aspek yang dinilai yaitu keterampilan membuat laporan tertulis, keterampilan berbicara di depan kelas, dan skor. Untuk penilaian, skor dibagi 8 dikali 100. Untuk indikator penskorannya, aspek yang dinilai keterampilan membuat laporan tertulis. Untuk skor 1, alur cerita yang disampaikan belum beruntut. Beberapa bagian dalam menggunakan bahasa baku, tulisan belum rapi dan sulit dipahami. Untuk skor 2, alur cerita yang disampaikan sudah runtut. Beberapa bagian belum menggunakan bahasa baku, tulisan belum rapi tetapi dapat dipahami. Untuk skor 3, alur cerita yang disampaikan sudah runtut. Beberapa bagian belum menggunakan bahasa baku,
tulisan rapi dan mudah dipahami. Untuk skor 4, alur cerita yang disampaikan sudah runtut, menggunakan bahasa baku, tulisan rapi, dan mudah dipahami. Untuk aspek keterampilan berbicara di depan kelas, skor 1, pengucapan kalimat secara keseluruhan tidak jelas, menggumam, dan tidak dapat dimengerti. Untuk skor 2, pengucapan kalimat tidak begitu jelas, tapi masih bisa dimengerti maksudnya oleh pendengar. Untuk skor 3, pengucapan kalimat di beberapa bagian jelas dan dapat dimengerti. Dan untuk skor 4, pengucapan kalimat secara keseluruhan jelas, tidak menggumam dan dapat dimengerti. Sekian pemaparan penilaian yang saya gunakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.